Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Buat pemirsa dimanapun saja berada, kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul Pakar sebut hasil survei terbaru LSI adalah penggiringan opini publik yang menyesatkan. Warta Ekonomi Jakarta. Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, LSI mencatat bahwa 76,2% dari 1.221 responden survei yang dilakukan melalui metode random digit dialing atau yang dikenal dengan istilah RDD merasa puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam konteks situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum. Menilai hasil survei yang dilakukan oleh LSI ini, pakar kebijakan publik narasi Institut Ahmad Nur Hidayat berpandangan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi meningkat merupakan penggiringan opini yang menyesatkan. Dari hasil survei tersebut, LSI seolah telah melakukan penggiringan opini tentang persepsi masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah Jokowi dalam bidang ekonomi dan hukum. Tutur Ahmad dalam pernyataan media pada Senin 23 Januari 2023. Di samping penggiringan opini publik yang menyesatkan, Ahmad turut menilai bahwa ada dua hal mendasar yang menunjukkan bahwa survei hasil tersebut pun tidak dapat diyakini validitasnya, termasuk penggunaan metode pengambilan sampel 1.221 responden menggunakan sarana telepon, di mana responden yang terpilih adalah hanya orang yang memiliki nomor telepon dan tidak memiliki suara masyarakat Indonesia. Karena sampling yang dipakainya tidak mencerminkan suara masyarakat Indonesia, sehingga dari segi sampling responden, survei LSI ini lemah. Kemudian selanjutnya, terkait hasil survei yang disampaikan naiknya kepuasan publik terhadap performa pemerintah dalam ekonomi dan penegakan hukum, ini sangat berbanding terbalik dengan situasi di lapangan, terang Ahmad. Ia menambahkan kondisi yang ada baik penegakan hukum maupun ekonomi saat ini justru mengalami kemunduran. Banyak PHK di berbagai perusahaan maupun bentrok tenaga kerja di Morowali sejatinya menunjukkan kondisi ekonomi saat ini yang mengalami kemunduran. Dalam bidang penegakan hukum pun, kondisi yang ada di lapangan menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Dari kasus Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan berbagai kasus lainnya, menunjukkan penegakan hukum di rezim ini sedang bermasalah, bahkan sedang berada di titik nadir. Lanjutnya, dengan kenyataan yang ada di lapangan tersebut, Ahmad menyebut bahwa sangat aneh dan tidak wajar manakala dalam situasi saat ini, lembaga survei mengatakan bahwa ada peningkatan respon positif masyarakat terhadap penegakan hukum dan ekonomi yang saat ini. Ahmad menegaskan bahwa hasil survei LSI ini merupakan penggiringan opini yang menyesatkan yang bertolak belakang dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kredibilitas survei pun dipertanyakan. Ya, para pemirsa dimanapun saja berada, saya tidak pernah sepakat ya kalau untuk mengukur kesuksesan itu dilihat akan dinilai dari survei. Seharusnya keberhasilan pemerintahan itu dilihat dari data, ya, dibandingkan dengan data, misalnya dalam hal penegakan hukum dan ekonomi. Anggaplah dalam penegakan hukum seberapa banyak, anggap misalnya dalam hal kejahatan misalnya, seberapa banyak kejahatan yang mampu ditumpas oleh yang mampu diungkap oleh aparat penegak hukum. Korupsi misalnya, seberapa banyak uang rakyat yang mampu diselamatkan, itu baru saya setuju. Misalnya anggaplah KPK atau kepolisian ataupun kejaksaan mampu mengungkapkan kasus-kasus besar ya yang merugikan negara, yang memakan uang negara, yang merugikan uang negara, itu yang diungkap dan pelakunya dihukum seberat-beratnya.
itu baru saya sepakat kalau hal itu yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesuksesan pemerintah dalam hal penegakan hukum. Anggaplah misalnya kita mengambil contoh di kasusnya Verdi Sambo. Dari beberapa orang tersangka, mulai dari Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu, itu kan mencerminkan ketidakadilan dalam hal penegakan hukum. Dari pembunuhan berencana yang menurut para pakar ya, itu disepakati bahwa itu adalah pembunuhan berencana, seharusnya Verdi Sambo itu dihukum seberat-beratnya atau dituntut dengan hukuman mati. Kan tapi ini hanya dituntut dengan hukuman seumur hidup. Tentu ini menciderai rasa keadilan bagi masyarakat. Seolah bahwa kalau yang melakukan pelanggaran hukum itu adalah orang-orang besar, orang hebat di negeri ini, orang-orang penting di negeri ini, maka seolah-olah penegakan hukum itu tumpul ke atas, akan tapi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Begitu juga dengan tersangka lain, yang dimana Richard Eliezer yang dianggap sebagai justice collaborator yang mengungkap kasus ini, itu dihukum, dituntut seberat-beratnya. Padahal menurut para pengamat, bahkan menurut Mahfud MD, itu memungkinkan si Ricky Rizal ini, si Richard Eliezer ini dituntut dengan hukuman bebas atau mungkin bisa dengan hukuman percobaan. Kan tapi ini tidak, dia dituntut dengan 12 tahun penjara. Jaksa beranggapan atau bahwa karena Richard Eliezer ini tidak dikategorikan sebagai justice collaborator disebabkan karena dia merupakan pelaku utama. Tentu pendapat ini tidak sepaham, tidak disepakati oleh beberapa pihak, para pengamat termasuk masyarakat secara umumnya yang berharap Richard Eliezer bisa dibebaskan dan dikembalikan hak-haknya. Begitu juga dengan Putri Chandrawati yang hanya dituntut 8 tahun penjara misalnya, yang dimana dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini, juga hanya dituntut 8 tahun penjara. Begitu juga Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Nah, ini kasus seperti inilah bisa dijadikan sebagai contoh bahwa ada masalah dengan penegakan hukum di negeri kita. Bagaimana beberapa waktu yang lalu ya, Mahkamah Agung mengobral habis hukuman bagi para koruptor ya. Itu juga menciderai rasa publik dan diprotes oleh para aktivis anti korupsi. Sekali lagi saya tidak bersepakat kalau harus mengukur kesuksesan siapapun itu, tidak hanya pemerintah, hanya dilihat dengan menggunakan kacamata survei. Karena survei itu kan tergantung siapa yang disurvei nanti. Kalau dia adalah orang yang sangat pro pada pemerintah, tentu tidak mungkin, pasti dia akan mengatakan bahwa penegakan hukum ini sangat bagus ya. Tidak pernah sebagus ini dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Nah, ini artinya objektivitas atau subjektivitasnya pun diragukan dalam kondisi ini. Begitu juga dengan dalam hal ekonomi misalnya. Dalam hal ekonomi, bagaimana pengangguran pada hari-hari ini yang ratusan ribu, bahkan yang tercatat ya ada ratusan ribu pengangguran akibat COVID-19 itu yang tercatat, bahkan menurut beberapa kalangan ada jutaan pengangguran yang lahir akibat dari adanya pandemi. Terus bagaimana kemarin bentrok antara karyawan pribumi, karyawan lokal dengan para pendatang karyawan asing itu yang menewaskan 3 orang ya. Menewaskan 3 orang itu membuktikan bahwa ada masalah dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Sebab kalau tidak ada masalah tentu tidak akan terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang seharusnya hal tersebut bisa dihindari. Maka dari itu lembaga survei harus lebih independen lagi, harus lebih bijak dalam mengukur kesuksesan pemerintah. Jangan hanya agar tidak muncul kesan di publik bahwa lembaga survei ini dimanfaatkan oleh kalangan tertentu
untuk menggiring opini, ya, untuk menggiring opini, untuk memperbaiki citra yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Hendaklah kita menilai sesuatu itu dengan data, ya, dengan fakta dan data, sehingga tidak ada yang akan meragukan hasil dari data yang kita sampaikan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.